percobaan mikrofon yang saat ini terpasang pada port HP, apakah dia mampu merekam suara yang fokus di depan mic ini ya, dan mampu meredam sekitar suara-suara yang lain dari luar sekitarnya, suara burung, suara motor, suara acara tetangga sebelah yang kebetulan bikin acara apa itu, cuci perut ya, cuci perut. Ya cukup. Oke, kita akan mengawali lagi konten vlog kali ini dengan upaya perbaikan dari mutu audionya. Semoga tidak terganggu oleh rekaman dari luar. Coba Tar, ayo Tar, matiin Tar, tes. Oke, welcome back ke kelas luar galaksi. Jadi di awal-awal pandemi dulu terkait dengan materi Scubapedia hari ini, kita pernah mendengar ada namanya masker scuba. Nah, yang menjadi pertanyaan, masker scuba itu apa? Kenapa kok diidentikan dengan masker ini yang konvensional ya, yang biasanya keluaran apa itu kan? Biasanya dipakai begini. Lalu sejarah komoditi berikutnya, karena ini dianggap hilang dari pasaran, muncul masker ini kain. Ya termasuk ini sama ya, hanya motif-motif hidung gitu. Lalu ada yang waktu itu dikenal sebagai masker scuba. Sementara saya bingung, dia sudah bahannya sudah nggak ada di sini. Dia seperti model kain lalu dicantol di telinga begitu, bolong, pasang semacam kain. Nah kalau itu masker scuba, sementara di materi scuba diver sendiri ini yang kita kenal sebagai masker scuba atau scuba max. Tentunya penempatannya seperti ini. Nah semenjak ada ini masker scuba, jadi bagaimana pemasangannya? Apakah layak caranya pakai seperti ini? Lalu ini di sini. Konyol kayaknya ya. Nah, untuk itu kita akan membedahnya hari ini. Yuk. Oke, selamat datang di kelas luar galaksi. Dan hari ini kita mulai lagi dengan konten terkait Scubapedia yang lama tidak kita tambahkan beberapa bubuan materi vlognya. Nah, terkait dengan rutinitas yang belakangan ini terkait kegiatan si sulung yang mengambil di perkuliahannya adalah mata kuliah prodi kelautan, di mana dia ternyata saat ini dimajukan lagi ada satu materi kuliahnya yang terkait dengan pengenalan materi scuba, pengenalan materi penyelaman dasar. Nah, yang mana mau tidak mau kita akhirnya membeli seperangkat set alat yang untuk kebutuhan mendasarnya, yang tentunya nanti itu kita kaitkan lagi dengan praktek kita berenang. Kenapa dalam kegiatan beberapa vlog kemarin itu ada kita lakukan berenang lagi ya, mengenalkan untuk buat si sulung dan juga kerucil yang lain. Nah tentunya nanti dari materi pengenalan alat scuba dasar atau skin diver, kita kenal alat-alat snorkeling itu bagaimana juga dengan prakteknya di renang, penerapannya. Nanti kelak akan ke depan kita akan mengenal lagi satu tingkat lebih jauh, yaitu pengenalan alat scuba yang mungkin itu menjadi sedikit lebih komplit, gambaran alatnya seperti apa. Nah untuk itu kita akan membahas lebih detail kali ini berkaitan dengan alat-alat itu. Jadi seperti ini ya, saya akan coba gambarkan. Jadi sebelum kita mengenal alat scuba itu nanti ada disebut dengan skin diving gitu aja ya. Nah, baru nanti di sini ada scuba diving. Apa sih yang membedakan antara skin diving atau scuba diving? Nah, atau juga nanti bagaimana detailnya peralatan apa aja yang akan dipakai di skin diving, apa yang akan diterapkan dalam penggunaan pemanfaatan scuba diving. Jadi secara simpelnya begini, skin diving adalah penyelaman permukaan yang hanya menggunakan alat-alat mendasar saja dari yang merupakan juga bagian dari scuba diving yang saat ini kita akan bahas. Oke, demikian ya. Jadi alat skin diving itu sendiri yang nantinya akan dikenal dengan kegiatan snorkeling. Apa saja yang dibutuhkan? Sebenarnya cukup ini saja dari materi dasarnya, yaitu berupa masker pertama, lalu snorkel, berikutnya baru fin, sepatu kata, atau sirip, kalau orang bule mengenalnya sebagai fin atau flipper. Nah seperti itu. Nah sementara ini pasangannya, masker berguna untuk membantu kita memudahkan memandang
keindahan bawah laut, sehingga pada saat kita melakukan snorkeling itu kan berenang di permukaan. Nah, ketika kita melihat keindahan di bawah, kita mau penasaran nih, kita turun. Nah, kita turun. Nah, itu yang disebut dengan skin diving. Jadi sekali-kali dia turun ke bawah, lalu muncul di permukaan untuk mengambil nafas lagi, menyemburkan air yang sudah masuk di snorkeling. Seperti itu. Nah, tambahan berikutnya yang aksesoris tambahan, kalau itu tadi cukup 3 itu saja, tapi ada juga yang menjadi materi tambahan berikutnya adalah ini, misalnya pemanfaatan wetsuit atau pakaian basahnya untuk penyelaman ini. Ini bisa juga diterapkan di kegiatan skin diving ataupun scuba diving, apalagi scuba yang di dalam, karena satu lagi ini memiliki ketebalan masing-masing dari 1 mili, 3 mili, 5 mili hingga 1 cm atau 10 mili, terkait dengan penambahan temperatur suhu air yang meningkat, sehingga kita akan punya peluang kehilangan panas tubuh, yang itu merupakan salah satu juga gejala penyakit kegiatan aktivitas bermain air, baik itu skin diving maupun scuba. Ini ada tambahan, termasuk juga nanti ada penambahan bell atau wake bell, pemberat untuk menyeimbangkan ketika seorang penyelam, seorang skin diver ataupun scuba diver itu dia memiliki daya apung positif, terlalu positif, jadi dia akan punya kecenderungan untuk ngapung, sehingga dia harus diimbangi dengan pemanfaatan pemberat. Itu fungsinya with bell. Oke, demikian ya, itu sedikit keluar. Jadi hari ini kita akan fokus dengan materi alat-alat skin diver saja. Oke, diawali dengan masker. Jadi mask sendiri seperti ini, yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa dia memiliki 2 lensa. Ada berbagai macam masker scuba. Jadi dia ada yang memanfaatkan double lens, terpisah begini. Ada juga yang single lens, dia tergabung maskernya, kacanya maksud saya, kacanya jadi satu. Ada juga yang multi angle atau vari angle istilahnya. Jadi dia lebih tebal lagi. Frame-nya ini agak tebal ke sini menyamping, karena dia memiliki jendela khusus di samping sini yang juga memiliki kaca seperti ini di sampingnya. Jadi kalau kita menyelam, kalau ini hanya terfokus ke depan, pandangan ke depan. Kalau vari angle mungkin kita bisa melirik, ada apa yang akan bergerak di samping. Nah, kita bisa lebih awas. Mungkin seperti itu manfaatannya. Nah, tapi untuk masker saya nggak ada contohnya ya, jadi saya akan contohkan gambar saja nanti. Jadi kalau untuk masker vari angle itu, selain dia tebal secara frame, dia akan memiliki kompensasi yang besar terhadap volume yang akan ada di sini. Jadi dia volumenya agak lebih besar dibanding yang ini. Karena ada juga beberapa masker yang kita kenal dengan masker low volume atau volume rendah. Itu maksudnya adalah masker-masker yang biasa dipakai oleh para spearfishing, di mana dia semakin tipis karena dia harus menyelam lebih lama di dasar, lalu menahan nafas, dan ketika maskernya ini berpeluang untuk kabur dia ya, karena ada perbedaan suhu, nafas kita keluar dari hidung sehingga dia cepat berkabut. Nah, untuk membersihkannya kita butuh menghembuskan udara via hidung, menguras dulu ini, masukkan sedikit air, lalu kita kuras keluar gitu. Nah, ini akan bersih lagi. Nah, itu aja, itu yang membedakan kenapa ada masker low volume, ada yang agak volume besar dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke masker yang ini, yang saat ini kita pakai. Jadi ini ada beberapa contoh ya, kebetulan 2 ini yang masker lama dengan contoh ya, ini sudah pengalaman turun lapangannya sudah cukup banyak, jadi dia agak cenderung warna-warnanya belepotan begini. Sebenarnya sih ini karena faktor tidak dirawat pasca penyelaman, pasca pemakaian. Jadi kalau masih baru seperti ini, kondisi silikonnya hampir sama tipenya. Ini adalah silikon putih dan tipenya sangat lentur karena bisa mengikuti postur wajah kita. Jadi seperti itu. Dan selalu disertakan oleh ini, kantong hidung atau nose pocket. Untuk apa fungsinya? Adalah ketika kita melakukan penyelaman atau di bawah kedalaman tertentu, sehingga telinga kita mendapatkan tekanan, sejumlah tekanan akibat tekanan air, untuk melakukan ekualisasi
mengembalikan posisi gendang telinga kembali posisi normal, kita harus melakukan namanya ekualisasi atau popping. Nah, caranya yang paling umum itu adalah menutup hidung, lalu menekankan udara sehingga dia akan menekan si gendang telinga di rongga telinga, sehingga balik lagi ke posisinya nggak sakit gitu ya. Nah, nose pocket ini gunanya untuk memudahkan kita memencet telinga hidung kita begini ya, lubang hidung kita melalui ini wadahnya ini. Nah, jadi ada dua macam jenis silikon. Pertama, silikon putih seperti ini bening. Pertama, dia akan lebih simpel. Kalau saya lebih cenderung lebih senang yang putih. Jadi ketika dia kotor kita akan mudah bersihkan. Caranya seperti apa? Cukup menggunakan bahan-bahan rinso gitu ya, apa maksudnya sabun pembersih yang umum, Mama Lemon seperti itu. Bersihkan pasca ini pemakaian, lalu dicuci dengan air bersih lagi. Sudah cukup. Kering-keringkan di kondisi ruangan, bukan dijemur ya. Jadi kalau dijemur dia ini akan bahaya, akan merusak kondisi silikonnya. Lalu berikutnya, sebuah masker akan selalu dilengkapi dengan namanya head strap atau strap untuk kepala pada saat pemasangan seperti ini. Lalu dia ada bakal-bakal tambahan di sini untuk mengatur jeda ini. Ini kalau di sini dia ditekan, lalu ini bisa dimainkan begini. Nah, ini. Kalau sudah sesuai dengan ukuran kepala yang kita butuhkan, lepas lagi. Nah, dia sudah berhenti. Oke, seperti itu. Dan dia punya dua seperti ini. Ini untuk menjaga posisi stabil di kepala. Jadi yang ini agak di atas, yang ini agak bawah. Seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk pemanfaatan pertama, praktek pemasangan masker, apakah dia baik atau tidak, itu lakukan seperti ini. Jadi strap hadapkan ke depan seperti ini, lalu cukup dengan pegangan seperti ini, tempatkan di posisi wajah kita. Nah, seperti ini. Setelah fit, kita lakukan penghisapan lewat hidung tanpa dipegang. Kalau dirasakan tidak ada kebocoran, artinya dia maju gitu ya, kesat di wajah, terhisap, itu artinya tidak ada kebocoran. Biasanya sih bocor-bocor itu dalam pemakaian berkelanjutan ya. Kalau kita salah menempatkan masker, misalnya jatuh di pasir-pasir sehingga dia terselip di antara frame-frame yang ada di kaca sini. Nah, itu dia akan biasanya kebocoran. Jadi caranya bagaimana ya, kita tinggal buka lagi penahan frame-nya ini, keluar, bersihkan dari kotoran yang terselip di situ. Biasanya sih butiran-butiran pasir yang umum. Setelah bersih, pasang lagi. Beres. Sama juga halnya dengan yang ini. Nah, itu sama juga, ini ada head strap dilengkapi dengan buckle. Lalu kualitas secara kaca, kita akan bicara kaca masker penyelaman yang umum. Ini biasanya ada kode T, huruf T-nya di sini. Kalau ini cukup huruf T ya. Kalau versi lama biasanya lengkap, dia ada tulisan tempered glass di sininya biasanya. Di mana ini? Ini juga ada nggak ini? Biasanya seperti itu. Tempered glass adalah kaca yang bisa mengatasi terhadap tekanan, yang bisa beradaptasi dengan tekanan. Oke, seperti itu. Jadi cukup jelas penjelasannya di masker. Itu tadi ya. Nah, baik. Berikutnya kita akan menuju penjelasan yang ada di snorkel ini. Jadi sebelumnya kita jeda dulu. Perhatikan. Jadi part berikutnya yang selalu berpasangan identik dengan masker adalah snorkel, terutama untuk kegiatan skin diving atau kegiatan snorkeling itu tadi. Jadi ada macam-macam dikenal dalam pembuatan snorkel itu sendiri ya. Ada yang dikenal dengan tipe, kalau bicara tipe ada J snorkel, ada K snorkel, beda-beda itu macamnya. Tapi yang umum J snorkel gitu ya, karena bentuknya seperti huruf J. Nah, adapun jenis-jenisnya sendiri, nah ini kebetulan ada 3 macam, jadi kita bisa melihat perbedaannya. Snorkel yang paling umum adalah seperti ini. Adapun fungsinya, nah ini pertanyaannya, apa fungsi snorkel? Snorkel adalah alat bantu untuk pernafasan bagi seorang skin diver.
bukan scuba diver ya. Sekali lagi bedanya, ini hanya untuk skin diver atau kegiatan snorkeling. Jadi dia karena memanfaatkan udara yang ada di sekeliling di permukaan, jadi kita bernapas normal seperti ini sambil jalan keluyuran, lihat-lihat kondisi di perairan bawah yang kita lihat. Nah, pada saat tertentu kita turun, menahan napas, baru naik permukaan, hembus untuk membuang air yang masuk di ujung snorkel ini. Nah, itu gunanya sebagai alat bantu pernafasan. Nah, adapun tipenya, ada tipe yang biasa seperti ini. Lalu ada lagi yang dry snorkel, ada lagi yang semi dry snorkel. Apa semi dry, apa masker, apa dry snorkel, semi dry. Nah, seperti ini. Jadi dia memiliki katup kuras di bagian bawah sini dekat mouthpiece-nya ini. Ya, sama, ini mouthpiece juga, ini juga mouthpiece. Nah, yang akan kalian saksikan, jadi pada saat bernapas, kalau ini kita masuk ke air, dia akan masuk. Kita naik, kita harus hembuskan dengan keras, dengan posisi tengadah. Begitu sampai di permukaan, kita hembuskan sekeras mungkin. Air keluar dari sini, begitu kita posisi normal, kita akan bernapas normal lagi. Air sudah kebuang keluar. Sementara kalau di tipe snorkel kering, dry snorkel, jadi pada saat kita turun gini, masuk air, pluk sampai di permukaan, tidak perlu kita tengadah, cukup begini. Selagi masih ada sisa, hembuskan. Gitu. Otomatis secara mekanisme dia di sini ada katup kurasnya di dalam ini, yang untuk dua ini. Kalau ini di bawah, ini agak samping, sama, dia katup kurasnya itu akan begitu ditekan dari udara kita napas, air yang ada di dalam sini akan terkuras otomatis. Nah, itu gunanya dry snorkel. Sementara yang ini adalah tipe snorkel biasa. Yang ini dry snorkel. Ada yang semi snorkel, semi dry snorkel, macam-macam. Nah, sekarang yang bisa kalian perhatikan bedanya seperti ini. Jadi sebuah struktur snorkel itu selalu dilengkapi dengan pipa panjang, lalu ada penahan ini, safety untuk melindungi kotoran-kotoran masuk di atas ini. Sama ini juga. Lalu ada fitted ini, wadah cangklong ini yang untuk menggait di bagian dari samping max. Jadi dia akan terpasang seperti ini gitu kan. Nah, jadi wadahnya ini kita pasang di sini. Nah, seperti itu. Semua ada. Semua snorkel itu ada. Nah, sementara kita akan membahas beda-bedanya. Nah, ini. Yang ini tipe biasa. Lalu ini tipenya seperti ini J. Lalu ini sekalipun ada segmen seperti tubuh caterpillar begitu ya, tapi ini kaku. Nah, sementara yang ini fleksibel. Jadi dia kalau kita pakai tentunya begini, tapi kalau nggak dipakai dia jatuh begini, lurus gini. Nah, ini apa bedanya? 1, 2, 3 ini. Tentunya ada beda masing-masing. Jadi akan saya jelaskan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi umumnya kalau kita nanti menggunakan scuba diver, dalam hal ini pemanfaatan regulator khusus untuk suplai udara yang ada di tabung, posisi itu dia di kanan. Makanya kenapa sebuah snorkel itu selalu ada di kiri, biasanya begini. Jadi dia tidak mengganggu posisi regulator. Sementara kalau dengan posisinya yang masih nyangklong miring begini, menekuk begini, dia akan mengganggu posisi dari regulator, first state regulator. Begitu juga dengan yang ini. Nah, akhirnya dikeluarkan oleh pabrikan seri masker dengan seri regulator fleksi begini. Jadi ketika tidak dipakai dia akan jatuh, pluk, lurus. Beda hal dengan yang itu tadi, yang dua, dia akan tetap miring gini. Nah, kita akan memosisikan first state regulator di sini, dia akan terganggu. Tapi kalau tipe yang ini dengan tipe fleksibel yang jatuh seperti ini, dia nggak akan terganggu si cendolan dari first state regulator. Nah, jadi pemanfaatan jenis apa ini namanya tadi, snorkel mana yang paling cocok itu kembali pada pilihan kalian. Tapi selagi untuk kepentingan scuba diving akan lebih bagus yang ini. Nah, untuk lebih mempertegas alasannya kenapa, saya akan mempraktekannya. Kebetulan ini saya sudah ambil si snorkel, maaf, regulator
Ini sebenarnya sih regulator ini adalah bagian dari peralatan scuba diving, bukan skin diving. Jadi anggap seperti ini. Ini pada saat regulator ini sudah terpasang dengan tabung di belakang kita. Nah, berikutnya biasanya ini yang saya ceritakan tadi. Maaf ya, ini ada dua. Kalau ini namanya kuning, biasanya kita sebut sebagai octopus atau alternate air resource atau udara alternatif cadangan. Sementara yang untuk kita pakai sendiri adalah ini. Yang saya bilang ini adalah bagian regulator, ini adalah first state-nya yang langsung kita akan memanfaatkan bernapas di sini. Nah, biasanya anggap saja ini masker sudah terpasang ya, saya sudah menggunakan masker. Nah, seandainya kalau saya pakai tipe regulator yang J seperti ini, masih nyantol begini, nah kita pakai ini, nah ini akan terganggu karena posisi ini mengganggu, dia akan berbenturan. Sementara begitu juga dengan yang tipe kuning dry snorkel yang ini, karena ini tipe J tapi juga dia masih kaku begini. Jika saya akan menggunakan ini untuk nafas, nah ini masih menghalangi ini, jadi sangat tidak dianjurkan. Makanya kenapa beberapa kegiatan penyelaman sih banyak juga yang tidak memanfaatkan snorkel karena dianggap ngeribetin. Tapi beberapa asosiasi, tanpa perlu saya sebut namanya, dia mewajibkan setiap alat itu ketika scuba diving itu lengkap beserta regulatornya, maksudnya dalam posisi, bahkan si snorkelnya ini harus terpasang. Jadi anggap saya terpasang begini. Nah, kalau tipe yang fleksi ini dia akan menggantung seperti ini ke bawah. Jadi ketika kita akan menggunakan first state regulator ke sini, ini nggak akan mengganggu si jendolannya ini. Nah, begitu maksudnya. Jadi kurang lebih semoga kalian bisa memahami dalam kasus ini ya. Khusus pengetahuan regulator. Oke, ini sudah cukup. Nah, berikutnya. Maaf. Kita taruh dulu regulatornya. Selanjutnya kita akan membahas, ini cukup gak kelihatan Atan? Kelihatan ya. Oke, kita akan membahas tentang khusus juga kejadian yang berkaitan dengan regulator. Jadi di regulator selam itu sebenarnya begini, ini biasanya dialami oleh beberapa para skin diver atau skin diver pemula lah. Ketika dia menggunakan regulator di awal-awal pemakaian, biasanya merasa berat. Kenapa ini saya kok napas menjadi ngos-ngosan, menjadi berat? Nah, ini akan saya jelaskan secara teorinya. Jadi begini, kalau kita gambarkan secara bagan, jadi ini misalnya kita ya, manusia ini. Nah, ini paru-paru kita di sini. Anggap gini, paru-paru itu bukan kayak hati, paru-paru itu begini, bukan ya. Nah, lalu ini mulut kita di sini. Ini ada trakea atau jalur, termasuk jalur nafas kita ya. Yang mana ini kalau kita dalam proses respirasi bernafas, nah ini matanya. Nah, ini kita anggap sebagai divernya. Ini dari posisi paru-paru menuju ke mulut, ini disebut dengan natural airspace ya, guys. Natural airspace. Natural airspace atau ruang udara natural yang alami, ruang udara alami. Nah, ketika kita menggunakan snorkel, seperti ini, anggap snorkelnya ya. Nah, artinya kita akan menambah sejumlah ruang udara tambahan yang tadinya kita pipa alami tubuh kita itu dari paru-paru menuju mulut, ini adalah natural airspace yang ini yang umum kita gunakan, napas kita biasa ini. Nah, sementara kalau kita menggunakan snorkel, ini terjadi penambahan ruang udara. Nah, ini yang menyebabkan beberapa skin diver pemula pada saat menggunakan alat itu napasnya agak berat karena adanya penambahan ini. Nah, dari mulut sini menuju ke posisi ini disebut sebagai dead air space.
ada terjadi penambahan ruang udara mati. Ibaratnya kita ini memperpanjang ruang udara kita, selang nafas alami kita yang tadinya segini dari paru-paru ke mulut ditambah dengan regulator. Nah, ini yang menjadikan penyebabnya kita kesulitan bernafas. Khusus dalam hal ini adalah khusus kejadian para skin diver pemula. Nah, kembali lagi, kenapa panjangnya seperti ini regulator? Ini sih kisarannya kalau nggak salah antara 25 inch. Maaf, 25 inch gitu, sekitar 25 cm. Berapa inch ya? 25 itu 10, anggaplah ini 10 inch atau 25 cm. Nah, karena apa? Pada saat kita menghirup, ini sama seperti halnya kegiatan respirasi, bahwa di saat kita menarik udara ini, lalu kita butuhkan untuk kegiatan pernafasan di dalam, berikutnya kita akan mengeluarkan sejumlah karbon dioksida. Nah, masuk lagi udara yang kita hirup, udara umum ini, gas yang ada di sekitar ini bisa keluar lagi. Nah, dengan ada penambahan seperti ini, itu tentu saja ada faktor penambahan akan menyebabkan pernafasan kita akan bekerja lebih berat, ekstra gitu ya. Nah, makanya pembuatannya sudah dibuat standar seperti ini oleh pabrikan, karena ini juga sudah melalui beberapa studi gitu ya, termasuk ya dipelajari betul-betul. Kenapa nggak terlalu panjang misalnya? Kalau panjang misalnya seperti tiang listrik, ya itu bukan snorkel. Lagi-lagi itu bukan snorkel karena itu akan disebut penjolok mangga. Nah, ini ya, jadi sebenarnya dia memang dibuat sedemikian pendeknya agar kita punya kemampuan bernafas lebih normal, nggak berat. Karena kalau semakin panjang, biasanya pada saat kita nafas nggak apa-apa. Tapi ketika kita harus mengeluarkan sejumlah karbon, gas buang kita, kalau dia terlalu panjang, nah gas karbon ini belum tuntas sampai terbuang, kita sudah melakukan penghisapan lagi, inhale lagi. Nah, karbon yang harusnya terbuang, karena dia nggak memenuhi sampai katup buangnya di atas, nah itu sudah terhisap lagi kita. Nah, itu yang akhirnya nanti kita mengalami zat asam gitu kan. Karbon itu akan justru menjadi racun dan menjadi pusing. Itu beberapa kejadian yang patut dipahami, kasusnya seperti itu. Jadi kurang lebih sudah dipahami tentang bagian snorkel. Dan berikutnya kita akan melangkah ke pemahaman berikutnya. Bagian ketiga dari peralatan skin diver, yaitu fins. Untuk lebih jelasnya, kita beralih ke part berikutnya. Testing berulang kali. Ini apa yang menjadi permasalahan kira-kira? Kenapa suara mikrofonnya hilang, lalu suara-suara terserap lagi yang dari luar? Testing mikrofon, testing mikrofon, testing mikrofon, testing mikrofon, testing. Testing tes suara masuk, enggak masuk, enggak masuk, enggak masuk, enggak. Dah. Nah, teman-teman, sekarang giliran kita beralih pada penjelasan deskripsi peralatan khusus yang kita kenakan di kaki, yaitu fins atau flipper. Nah, pada dasarnya ada berbagai macam jenis fins ya, tapi dia dibedakan secara umum dari jenisnya, yaitu yang seperti ini, tipe full foot. Jadi di sini ada dua, kebetulan contoh. Ini juga full foot, yang artinya dikenakan langsung begini ya, kaki masuk. Atau kalau misalnya dia agak sedikit seret atau kekecilan, kebesaran, nah kita bisa memanfaatkan kaos kaki. Lalu ada lagi tipe yang berikutnya adalah ini, fin tipe open heel. Open heel dalam arti ini dia. Jadi di belakang bagian sini, bagian penempatan kaki sepatu ini, di kaki ini menggunakan strap khusus. Nah, ini dia. Ada adjust strapnya, pengaturan adjust strapnya. Kiri kanan sama. Nah, hanya saja dia nggak langsung kaki, tapi dia memanfaatkan dipadukan dengan penggunaan ini, sepatu yang kita kenal dengan istilahnya booties. Jadi ini ada yang macam-macam ya, tipe booties ini ada yang tipe tinggi, ada juga yang tipe pendek, misalnya segini, tergantung kebutuhan mana yang kalian suka. Nah, oke, jadi setelah membedakan dari dua jenis tadi, full foot dan open heel. Sebenarnya dari pengembangan full foot dan open heel ini sendiri
makin kesini makin banyak variannya dan kebutuhannya untuk anak-anak, untuk tipe snorkeling, lalu dibedakan untuk tipe diving dan macam-macam seperti itu ya. Nah, baik, kita akan mulai kepada tipe full foot. Nah, ini adalah tipe full foot yang kita beli belakangan untuk keperluan si Gingga, anak sulung itu. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi untuk pada saat pembelian pertama ya tentu saja kita akan menentukan size-nya harus sesuai dengan kaki, hingga dia akan fit sesuai di telapak kaki kita masing-masing, misalnya nomor berapa gitu ya. Lalu lihat dari bahannya, apakah rubbernya ini enak atau enggak. Tapi ya kembali lagi, harga menentukan kualitas, seperti itu. Kalau beberapa nama-nama alat selam, pabrikan alat selam yang sudah terjelas tersohor ya, misalnya nama-nama Mares, seperti halnya ini lagi ada nama Technisap, Scuba Pro, Crazy Sub, macam-macam. Sementara kalau yang produk-produk biasanya buatan Cina itu kalian perhatikan saja, biasanya kalau bahan karetnya terlalu keras, nah itu lagi biasanya sih gampang lecet di punggung kaki kita ya pada saat pemakaiannya. Nah, kembali lagi, fins itu sendiri dia memiliki penampang kayu yang cukup besar, yang dimana dengan pada saat kita pemakaian ini, dari misalnya kita berenang tanpa fin yang tenaga kita segitu, ketika kita menggunakan fin, itu artinya kita akan mempunyai daya kayuh 10 kali lebih kuat dibanding tanpa fin. Nah, seperti itu. Cuman kembali lagi, fin juga mengandung berbagai macam jenis penampang. Ada yang punya ini apa ini ya, kayak semacam lorong-lorong air itu. Jadi dia mungkin mengurangi daya balik dari reverse tendangan, alur kita kick cyclingnya. Lalu yang seperti ini tipenya agak tirus gitu ya. Kalau saya bilang sih ini lebih bermanfaat untuk kegiatan kita di kolam itu ya, fin-fin seperti ini. Nah, sementara kalau kita lihat lagi ada namanya fin yang lain seperti ini halnya, sama tipenya juga full foot, tapi dia memiliki penampang yang sedikit lebih luas dan bahannya kaku, yang dimana dia ini membutuhkan tenaga yang lebih besar kibasannya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu biasanya dibedakan. Ketika kita snorkeling mungkin cukup sebagai ini, hanya di permukaan, dan sementara untuk fin dengan luas penampang kayuhnya yang lebar dan bahannya agak kaku, kita mungkin bisa menggunakan ini untuk kepentingan scuba diving seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya fins. Nah, lalu kita kembali lagi ke fin full foot, fin open heel, yang dimana kita akan menggunakannya seperti ini. Jadi sepatu sudah terpasang di kaki, pasang begini. Nah, strap ke belakang seperti ini, baru ditarik, disesuaikan ke kekerasannya ini, ukurannya di kaki kita, jadi dia terjaga lebih enak. Nah, baru misalnya kalau mau lepas ini bisa ininya dikendorin dengan cara ditekan strapnya ini. Aduh, ini pengaturan adjustnya ini. Nah, baru kita lepas ke belakang, atau cukup dengan menekan buckle-nya di sini. Nah, seperti ini, baru sepatu lepas. Ada dua situasi kapan sebaiknya kita menggunakan fins jenis open heel atau fin open heels ini, atau yang full foot. Nah, tergantung situasinya juga. Misalnya pada saat kita melakukan kegiatan renang atau snorkeling di perairan yang tenang, fin ini memang sudah cukup memadai ya, kita gampang memakainya. Atau ketika melakukan kegiatan snorkeling dari atas boat, kita menuju ke spot snorkeling lalu turun dari boat, ini pun bisa, yang ini juga bisa, sama-sama aja. Sebaiknya sih kalau untuk kegiatan snorkeling yang tipe fin yang agak sedikit lentur ya, jangan yang tipe yang berat ini, kecuali ini harus kita manfaatkan di kondisi penyelaman gitu ya, di bawah, kondisi di bawah air, dimana kekuatan arus itu cukup besar. Nah, sebaiknya kita gunakan yang penampang-penampang besar seperti ini. Nah, sementara kalau fin yang open heel seperti ini, kapan dia sebaiknya digunakan? Apa keistimewaannya? Satu, misalnya kita turun di daerah pantai, spot berombak besar, dimana kita tidak akan
mudah, kita harus jalan dulu menuju ke lokasi yang agak lebih dalam baru kita mulai penyelaman. Nah, pada saat jalan itu, ketika kita di posisi ombak-ombak awal masuk, kalau kita pakai fin dalam kondisi terpasang di kaki, posisi berdiri kita itu kan tidak stabil gitu ya. Jadi sebaiknya memang dengan menggunakan butis kita bisa jalan dulu menuju ke kedalaman yang ideal, setinggi tubuh atau sedalam apa, baru kita pasang ini, baru penyelaman mulai seperti itu ya. Kalaupun dilakukan di penyelaman di boot, untuk turun dari atas boot lalu menuju spot ke dalam, ini pun juga bisa gitu ya. Tapi kalau untuk kondisi pantai yang berkarang, berombak, dimana kita harus jalan dulu baru masuk ke dalam tertentu di kedalaman ideal untuk bisa lakukan penyelaman, kita sebaiknya pakai ini. Oke, demikian kurang lebih penjelasannya. Kita sudah masuk dari 3 rangkai alat itu tadi. Jadi kalau pun nanti ini ada penjelasan yang terlewatkan, karena ini juga bagian dari saya mereview lagi pengetahuan-pengetahuan dasar yang sudah lama nggak pernah digali ya, ini untuk merefresh lagi lah. Syukur-syukur kalau ada yang mau bertanya, itu tadi di kolom pertanyaan, di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar masih tersedia untuk bertanya jawab. Sebisa mungkin kalau misalnya saya akan jawab. Demikian kurang lebihnya, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di materi vlog khusus Scubapedia mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I could find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.